Hai guys, lagi sama gue William Sudana dan selamat kembali datang ke channel ini. Last update video gue kapan minggu lalu ya. Tapi in between gue banyak bikin video-video podcast lah ya. Yang apa ya? Ini gue lakukan sambil perjalanan di kantor. Jadi mengisi waktu keeping myself productive. Tapi kalau untuk analisa yang ini, kalau analisa mapping gitu, memang terakhir gue upload 7 hari yang lalu ya. Ya ternyata kalau nguploadnya jarang-jarang, nonton lebih banyak dibandingkan nonton harian. Ya tapi anyway, nggak apa-apa. Ini di sini gue ngasih tahu kalau misalnya ya lately gue lagi sibuk banget, sehingga trading pun juga banyak yang sempatnya sih. Memang karena pekerjaan ya, bisnis gue lagi ada transisi fase ya, maju ke fase yang lebih baru, makanya ya banyak yang harus diurusin, banyak harus setup lagi. Ya ini bagian dari balancing. Anyway, hari ini kita mau bahas perjalanan gold untuk di akhir minggu ya. Minggu bulan Agustus. Jadi tepat banget kalau diperhatiin di sini. Ini tuh udah langsung nih. Ini minggu terakhir di bulan Agustus ya. Di mana minggu terakhir bulan Agustus ini akan sejalan dengan timing HSH monthly juga. Tapi buat kalian yang aware bahwa minggu lalu merupakan Jackson Hole Symposium ya. Jadi kalau buat yang nggak tahu apa itu Jackson Hole Symposium, sebenarnya ini adalah salah satu event besar juga yang dilakukan dan dihadiri oleh para pejabat-pejabat bank sentral dunia yang membahas tentang tren ekonomi ke depan seperti apa, tren suku bunga akan seperti apa, dan berdasarkan hasil diskusi meeting gitu ya, meeting yang dilakukan di hari Kamis, Jumat, Sabtu kemarin. Nah, di sini dibilang nih, Jerome Powell udah memberikan signal bahwa suku bunga akan dilakukan, dan ini artinya memberikan harapan untuk ekonomi, karena selama ini kan memang ekonomi ketahan banget karena suku bunganya tinggi ya kan. Dan ini pun kita ngelihat data-data ekonomi yang dirilis beberapa belakangan ini menunjukkan ekonomi di US sendiri nggak bagus gitu. Tapi gue pengen kasih unjuk satu video ya, dimana gue nonton nih kemarin, nemu di TikTok, dan menurut gue ini videonya menarik sih. Gini. Rate cuts followed by recession. Let's take a look. 1990s rate cut, and yes, followed by a recession. Fast forward to 2001, rate cuts followed by a recession. Move on to 2008, rate cuts followed by a recession. Fast forward to today, rate cuts followed by question mark. Is this time going to be different? Now let's take a look at the S&P 500. In year 2000, there was 13 rate cuts and there was a drawdown of 51% in the stock market. And if we move to 2007, 2008, there was 10 rate cuts and a 58% drawdown in the stock market. Now I want to show you what it looks like in history, all the drawdowns when they start making rate cuts. What's concerning is the biggest drawdowns were in our lifetime, the last 20 years, and now, how much of the drop is going to be this time? Oke, jadi kalau misalnya kita perhatikan di video itu, sebenarnya dia nunjukin bahwa ketika The Fed mengumumkan akan melakukan pemotongan suku bunga, itu udah terlambat karena ekonomi udah keburu down, udah keburu jatuh, dan resesi selanjutnya. Ditunjukkan dengan beberapa historical data ya, bahwa ketika rate cut terjadi, S&P 500 malah drop gitu. Artinya yang diekspektasikan adalah ketika suku bunga turunkan, investor akan menggeser uangnya ke high risk asset gitu ya. Tapi ternyata malah resesi dan drop jauh sebelum akhirnya baru rebound lagi gitu. Nah, ini yang kita mau antisipasi, apakah di bulan Agustus dan September yang probably akan pengumumannya interest rate pertama ya akan diadakan di FOMC meeting di bulan September gitu. Coba kalau kita cek ya, FOMC meeting schedule. Di sini kan selalu ada FOMC meeting schedule. Akan diadakan di tanggal 17-18 ya. Ini nextnya ya. Ini akan ada FOMC meeting gitu. Maka langsung kalau kita perhatikan, di sini akan menjadi momen di mana
ini kan tengah September, berarti target quarter tuh probably kayaknya udah kena ya. Kalau kita ngelihat sekarang di tabel Optimus, kita berkaca kepada di sini. Ini adalah tabel Optimus di hari Jumat closing market. Kita perhatikan di sini. Sekarang ini kan kita di monthly, di semester, ini masuk timing busur semester ya. Di yearly, ini timing target semester. Jadi semester udah naik, udah kena nih target nih, udah kena R1. Karena di sini ada HB-nya di 2450, sekarang 2473, posisi harga 2510. Makanya semester udah kelar target sebenarnya. Kemudian quarter 3 itu sebenarnya masih merupakan timing busur semester, tapi dia pun udah ikutan target. Jadi yang harusnya quarternya ke bawah, dia bantuin busur semester, even semester pun nggak nyampe pivotnya, dia langsung dikejar ke atas, kebut ke atas ya. Makanya quarter di sini 2394. Monthly ini up juga, sekarang udah HB-nya monthly kan 2483, sekarang 2510. R1 udah kena, ini probably R2 adalah target selanjutnya 2569. Tapi dengan sisa waktu yang ada, artinya kan sekarang adalah minggu terakhir di bulan Agustus ya. Apakah dia masih akan terbang ke atas lagi atau mungkin ikut HSH-nya? HSH nanti di mana? Di open now-nya 2447, artinya ada di bawah. Berarti ada sekitar kalau dihitung ya ini sekitar 700 pips ke bawah ya. Yang memang nggak harus dia pulang nempel balik ke 2447, nggak kayak gitu. Tapi momen ini akan jadi momen timing kepulangan. Dia pulang ke rumah nih, pulang rumahnya monthly ya. Nanti menyambung yang kalau misalnya kita ngelihat sekarang sini kan beda 700 pip ya. Ya kita bisa ekspektasi bahwa September akan bukanya another up kayak gitu. Tapi kita tinggal lihat nanti gimana. Oke? Jadi kalau kita perhatikan dari sisi tabel Optimus sih seperti itu. Apalagi kalau misalnya gua ngelihat di sini sebenarnya dilihat RPS limitnya B ya, tinggal USA aja A. Artinya ini akan masih bullish sih hari Senin menurut gua. Oke? Jadi kalau kita balik lagi ke chart sekarang, kita perhatikan di bulan monthly ya. Ini monthly dengan posisi yang sekarang sebenarnya kita ngelihat dia ini rejectionnya kuat di sini. Jadi dia hanya kena pivot, dia nggak kena R1-nya, dia udah kena R1 monthly. Nextnya ada R2 monthly-nya tuh di 2571 ya. Tapi R2 quarter di sini ada 2534 yang kalau saat ini high-nya ada 2531 ya. Deviasi 30 pip anggap aja udah bereaksi ya. Karena dari harga selalu kita bisa alokasikan deviasi. Nah 30 pip itu harga yang wajar lah gitu. Untuk itu dianggap sebagai deviasi. Ini dengan posisi seperti ini memang kita bisa antisipasi apakah dia itu akan tutup lagi di atas atau bahkan nembus ke sini atau malah dia agak turun gitu sehingga misalkan shadow lebih panjang di area di sini. Karena ini udah bawah. Kemudian untuk weekly. Di weekly sendiri kita bisa antisipasi bahwa ini HB weekly kita ada di 2531, kemudian R1 weekly ada di 2543. Kalau kita perhatikan, ini pivot weekly ada di 2507 ya, 2507. Opennya ada di atas 2512, beda sekitar 50 pip di atas harga pivot. Harga pivot S1 weekly-nya juga 2482, LB weekly lumayan jauh ada di 2470. Maka kita lihat di sini secara posisi RPS relatif normal. Jadi kalau kita bisa antisipasi pergerakan dia untuk ke pivot, kemudian dia bisa ke atas. Nah, another story yang bisa kita antisipasi adalah selama Senin Selasa dia melakukan timing busurnya ya. Timing busurnya itu bisa area kita pantau nih 2507 sampai 2482. Nah, kita marking dulu ya area di sini. Nanti kita lihat ada apa di timing daily-nya. Di sini area busur weekly-nya. Nah, kalau kita perhatikan ini relatively oke nih. R2 quarter adalah target batasan pertama dari HB weekly nih 30 pip bedanya. Nextnya ke R1 weekly 2543. R2 weekly-nya ada berdekatan dengan R2 monthly ya di 2567 2570 gitu. Apakah mau kejar ke sana dulu
Itu yang bisa kita pantau. Karena sekarang kita pun udah di R3 yearly. Jadi lumayan tinggi ya sekarang pergerakannya ya. Pergerakannya masif, goldnya terus bullish, even yearly-nya pun gak dikasih ke pivot. Benar gak sih? Coba kita lihat. Yearly gak dikasih ke pivot. Lihat nih, yearly-nya tuh 980 pivot, dia langsung kejar ke atas. Karena low now yearly itu saat ini ada di 984,2 ya. Beda 40 pivot. Again, lagi-lagi deviasi. Itu deviasi. Oke, kita lanjut untuk daily. Nah, di daily sendiri ini kue lapis minggu kemarin ya. Minggu kemarin ini kita nggak bisa, ini area busur weekly-nya terlalu main kue lapis aja, kita nggak punya. Nanti kita turun lagi ke area bawah. Untuk fair value gap yang di sini ya 2469 ini udah ditutup, udah sah ditutup. Nyisa dikit sih, nyisa dikit. Nyisa berapa pip aja gitu. Artinya target kalau dengan posisi daily seperti ini ya, ini ada pivot daily ya, masuk dalam area timing busur weekly-nya. Pivot daily di 2502 dan S1 daily 2486. Jadi ini busurnya daily itu menjadi area busur weekly juga ya. Ini unik. Kita turun lagi ke 4, gue pengen lihat ada apa di platform bawahnya. Karena kalau ngelihat daily dengan posisi yang sekarang hukum jikanya up, ini bisa jadi ya. Ini kan posisi kita open antara dia, ini sama HB daily-nya beda tipis ya. Beda sekitar 60 pip. Artinya kalau misalnya dia open kemudian dia kelarin HB daily-nya awal nih di R1 daily, cepet, maka 2520 bisa menjadi area rejection dulu untuk dia ke bawah lagi. Gitu. Jadi hati-hati. Yang kita bisa perhatikan adalah ketika timingnya itu bergerak lebih cepat atau tugasnya diselesaikan lebih cepat sebelum timingnya gitu. Kalau kelihatan Senin ini up, sedangkan weekly-nya juga up. Nah, antara ketika Seninnya udah mengerjakan tugasnya lebih awal, artinya HB-nya diambil duluan, ini bisa menjadi rejection. Jadi R1 daily kita bisa lihat area pantauan. Ketika ini mungkin di Asia, di Eropa ini udah kelar duluan, kita bisa lihat apakah ada pergerakan. Nanti lihat di H4-nya apakah ada yang dia sejalan dengan arah busur weekly gitu. Bisa kita cari untuk momentum sell ya, untuk mungkin ngejar area busurnya. Tapi kalau nggak ada ya nggak usah dipaksain. Nih H1 di H4 kita ngelihat sih memang ini area momentumnya kenceng. Di sini ada setup CB1 ya. Kalau misalnya ini kita area pantauan di sini, gua ngeliat di sini. Nah, kita lihat area-area confluence-nya. Pivot daily itu ada di area 786-nya. Even 50 2490, ya ini bisa kita menjadi area pantauan nih. Area retracement di sini ya. 2502, 2499, 2490. Tinggal dilihat aja ketika nanti dia masuk ke area di sini, kemudian ada setup di timeline kecil, kita bisa kejar ke atas untuk ikut timing daily gitu. Kemudian untuk H1 sendiri ini ada base kecil yang terjadi. Memang ini bentuknya, ini ada pullback. Di sini ada pullback, di sini ada pullback lagi. Maka kita, kalau saya sih ngelihatnya kita bisa emang enak sabar nunggu di area di sini sih, di 618 sampai akhirnya di sini. Nah, 50. Jadi 2495, 2490 untuk menjadi, coba kita cari setup buy di area di sini ya. Karena ini previous base di break, kemudian di retest, di retest ke sini lagi. Jadi area yang kuat nih. Karena dia sempat ke retest ke sini lagi. Probably mungkin area di sini pun bisa kita pantau di 2502 sampai 2499, 2495. Gitu. Jadi untuk minggu depan, karena kalau kita perhatikan dia itu ada CB consumer confidence ini di hari Selasa ya. Ekspektasinya sih turun, artinya ini bisa good for gold. Di hari Kamis ada GDP quarter on quarter Q2 sama 2,8%. Initial jobless claim-nya lebih tinggi ya. Banyak pengangguran, sesuai dengan narasinya lah ya berarti. Kemudian berarti ini bisa good for gold juga. Core PCE price index-nya belum keluar, Chicago PMI-nya jelek juga, berarti ini bisa naik di sini. Gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomong dari sisi timingnya, bisa jadi ini area ya kita lihat seberapa jauh penurunan HSH-nya. Tapi kalau menurut gua enakan kita cari setup buy sih. Sabar aja nunggu. Kalau misalnya ini
kalau weekly-nya masih jalan dengan normal ya area-area di sini nih, area bawah ini 2510 sampai 2480 inilah yang bisa kita cari di mana terjadi area setup buy ya kan. Nah gitu, naik ke atas gitu. Oke, segitu saja analisanya. Kalau gue tetap akan cari sabar buy aja di setiap pullback ini, kita bisa lihat reaksinya seperti apa. Gitu guys, oke. So buat kalian yang pengen belajar juga bisa mampir ke playlist di sini, ada member only videos ya. Dan jangan lupa untuk yang lagi pengen coba cari deposit bonus bisa mampir ke ZFX, linknya ada di bawah. Semuanya bisa kalian explore. So far kalau gue sendiri pakai ZFX itu nyaman ya, stabil, spreadnya nggak lebar gitu, juga bisa maksimalnya 1/2000. Atau kalau kalian lagi pengen belajar juga kalian bisa mencoba untuk menggunakan leverage 1/2000 akun sen maksud gue, pakai akun sen leverage 1/2000 itu kayak menurut gue nyaman dan tenang karena resiko aja kecil kalau pakai akun sen gitu. Oke, thank you buat semua yang udah nonton. Jangan lupa kalau kalian suka silahkan like videonya. Kalau kalian punya pandangan lain juga boleh tulis pandangan kalian di kolom komen supaya kita bisa sama belajar. Ingat bahwa apa yang gue bagikan bukan merupakan sinyal dan arahan, tapi pandangan gue pribadi, dan untuk setupnya tetap bisa mengacu kepada setup kalian masing-masing karena tidak ada analisa yang 100% benar. Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Kalau benar kebetulan, kalau salah ya itu kehendak market gitu. Makanya belajarlah untuk menjadi trader yang mandiri nih di sini ya. Dan di sini udah gue share juga, dan kalian bisa mampirlah ke Telegram ya, tapi Telegram di sana kalian juga bisa baca Telegram botnya Koptah yang udah dijelaskan panjang lebar sehingga kalian membangun pemahaman dasar dulu sebelum trading. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.